Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin, para jamaah umrah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bisa beribadah kepadanya di masjid yang mulia, Masjid Nabawi, yang barang siapa yang salat di Masjid Nabawi maka pahalanya lebih baik daripada 1000 kali lipat salat di masjid-masjid yang lainnya. Dan ini merupakan keistimewaan, keutamaan yang tidak Allah berikan kepada setiap orang, yang dia akan merasakan karunia ini tatkala di akhirat kelak, tatkala Allah akan berikan ganjaran yang luar biasa bagi orang-orang yang beribadah di Masjid Nabawi. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita. Sekarang kita masuk pada hadis yang ke-7 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, kumpulan hadis-hadis yang telah dikumpulkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah yang berjumlah 42 hadis. Kemudian disempurnakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali menjadi 50 hadis. Adapun hadis yang ke-7 adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Ruqayyah Tamim bin Ausid Dari radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Kulna, para sahabat berkata, kulna, kami berkata, liman ya Rasulullah, nasihat buat siapa wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, lillahi wa li kitabihi, nasihat bagi Allah, bagi kitabnya, wa li rasulihi, bagi rasulnya, wa li a'immatil muslimin, dan bagi para pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan kepada kaum muslimin secara umum. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga para pemirsa Radio Roja dimanapun Anda berada. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang dikenal dengan Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari dahulu adalah seorang beragama Nasrani, kemudian dia masuk Islam. Dan dia kunyahnya adalah Abu Ruqayyah. Ini berarti kunyah dengan menggunakan nama anak perempuan. Dan telah kita jelaskan kemarin, telah kita singgung, asalnya kunyah adalah dengan nama anak laki-laki. Dan yang paling afdal adalah dengan nama anak laki-laki yang tertua. Oleh karenanya tatkala Rasulullah SAW didatangi oleh seorang sahabat dan Rasulullah SAW ingin memberi kunyah kepada dia, maka Rasulullah SAW bertanya tentang anak-anaknya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, siapa anakmu yang tertua? Maka dia mengatakan, anakku yang tertua Syuraih. Maka Nabi SAW mengatakan, idzan anta Abu Syuraih. Kalau begitu engkau adalah Abu Syuraih. Akan tapi jika seorang tidak memiliki anak lelaki, dia hanya memiliki anak wanita, ya, maka boleh dia memberi kunyah dirinya dengan nama anak wanita, ya, seperti kasus sahabat ini Tamim Ad-Dari, ya, dia kunyahnya adalah Abu Ruqayyah. Abu Ruqayyah. Kemudian para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Tamim Ad-Dari jika disebutkan namanya maka mengingatkan kepada hadis Al-Jassasah. Tamim Ad-Dari memiliki suatu keistimewaan, yaitu dia pernah Nabi SAW meriwayatkan satu cerita dari Tamim Ad-Dari. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya, hadis yang panjang dari Fatimah binti Qais radhiyallahu taala anha. Tatkala Nabi SAW mengumpulkan para sahabat, maka semua para sahabat pun kumpul di Masjid Nabawi. Kemudian Fatimah binti Qais pun ikut salat tatkala itu berjamaah dan dia berada di saf wanita. Kemudian Nabi SAW jelaskan, bahwasanya saya kumpulkan kalian bukan karena ada sesuatu, bukan karena raqbah ataupun rahbah, bukan karena ada ketakutan, tetapi Tamim Ad-Dari kana rajulan nasraniyan fa aslama wa baya. Dan Nabi SAW akan tapi Tamim Ad-Dari adalah seorang yang beragama Nasrani, kemudian dia Islam dan dia membaiat aku. Dan saya pernah menceritakan kepada kalian tentang hadis Dajjal, dan Tamim Ad-Dari pernah mengalami kisah yang mirip dengan apa yang aku sampaikan, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW menjelaskan hadis, kata Nabi SAW, haddatsani Tamim Ad-Dari
menyampaikan kepadaku bagaimana kisah Tamim Ad-Dari tatkala bersama para sahabatnya kemudian terombang-ambingkan di lautan selama sebulan, kemudian mereka terdampar di suatu pulau, kemudian mereka bertemu dengan seekor binatang yang memiliki bulu yang sangat lebat dan tebal, tidak bisa dibedakan qubuluha min duburiha, mana depannya mana belakangnya. Tatkala ditanya, "Man anti?" Siapa anti? Maka dia mengatakan, "Ana jassasah." Aku adalah jassasah, artinya dia adalah pencari berita yang ditugaskan oleh Dajjal. Maka kemudian hewan tersebut menunjukkan atau mengarahkan mereka untuk bertemu dengan Dajjal, seorang yang berbadan besar kemudian sedang terikat dalam keadaan kedua tangannya dibelenggu dengan belenggu besi. Ini dialami oleh Tamim Ad-Dari dan Tamim Ad-Dari menceritakan kepada Nabi dan Nabi meriwayatkan cerita ini kepada para sahabat. Jadi ini jelas bahwasanya Nabi meriwayatkan dari siapa? Dari Tamim Ad-Dari. Ini dalil kata para ulama, boleh seorang yang lebih utama, lebih mulia meriwayatkan daripada yang kurang kedudukannya daripada dia. Sebagaimana al-matbu yang diikuti boleh meriwayatkan dari at-tabi'. Oleh karenanya kalau disebut sahabat Tamim Ad-Dari, Tamim bin Aus Ad-Dari, maka teringat dengan hadis al-jassasah. Karena hadis ini diriwayatkan oleh Tamim Ad-Dari dan disampaikan oleh Nabi SAW, kisah yang disampaikan oleh Tamim Ad-Dari kepada beliau alaihi salatu wassalam. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW mengatakan ad-dinun nasihah. Kulna, kami berkata para sahabat, liman ya Rasulullah, nasihat bagi siapa? Kata Nabi, lillahi, bagi Allah, wali kitabihi, bagi kitabnya Al-Quran, wali rasulihi, bagi rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wali aimmatil muslimin, dan nasihat bagi imam-imam kaum muslimin, para pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan kepada orang awam kaum muslimin secara umum. Hadis ini hanya diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Adapun Al-Imam Al-Bukhari tidak meriwayatkan hadis ini. Tetapi Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis ini secara ta'liq, tanpa menyebutkan sanadnya. Beliau mengatakan dalam sahihnya, bab qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dinun nasiha. Bab tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam agama adalah nasihat. Kulna dan seterusnya. Hadis terus kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadis secara lengkap. Setelah itu Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali An-Naufali, di mana Jarir bin Abdullah mengatakan, bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salah wa ita'iz zakah wa nushi likulli muslim. Aku membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjanji kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk menegakkan salat, untuk mengeluarkan zakat dan untuk menasihati setiap muslim. Oleh karenanya para ulama mengatakan hadis ini, hadis Tamim Ad-Dari, meskipun tidak diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, namun Al-Imam Al-Bukhari menilai hadis ini bisa dijadikan hujjah. Kenapa tidak termaktub dalam Sahih Al-Bukhari? Karena kriteria hadis ini tidak sesuai dengan kriteria yang dipatokkan oleh Al-Imam Bukhari dalam sahihnya. Karena diriwayatkan dari Suhail bin Abi Saleh, dan Suhail bin Abi Saleh tidak dikeluarkan hadisnya oleh Al-Imam Al-Bukhari secara bersendirian. Oleh karenanya beliau tidak memasukkan hadis ini dalam sahihnya, tetapi beliau menilai hadis ini hadis yang bisa dijadikan hujjah. Oleh karenanya beliau mengatakan bab tentang sabda Nabi SAW, agama adalah nasihat. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Mustakhraj Abi Awana, Mustakhraj adalah sebuah kitab hadis yang di mana penulis kitab ini meriwayatkan hadis, misalnya Mustakhraj ala Sahih Muslim, dia meriwayatkan hadis-hadis yang ada dalam Sahih Muslim dari jalur yang lain, bukan dari jalur Imam Muslim. Jadi dia meriwayatkan hadis sampai kepada hadis yang sama, tetapi bukan dari jalur Imam Muslim, dari jalur yang lain. Disebut dengan kitab Mustakhraj. Oleh karenanya adanya kitab Mustakhraj semakin memperkuat hadis-hadis yang ada dalam Sahih Muslim, karena penulisnya berusaha meriwayatkan hadis-hadis dari jalur yang lain. Dan kita tahu semakin banyak jalur maka semakin kuat hadis tersebut. Dalam Mustakhraj Abi Awana disebutkan Rasulullah SAW mengulangi perkataannya sebanyak 3 kali. Nabi SAW mengatakan ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha. Agama itu nasihat, agama itu nasihat, agama itu nasihat. Rasulullah SAW menekankan sampai 3 kali. Kulna, kami berkata, liman ya Rasulullah, nasihat bagi siapa wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali aimmatil muslimin wa ammatihim. Nasihat bagi Allah dan bagi kitabnya, bagi rasulnya, bagi para pemimpin kaum muslimin dan bagi kaum muslimin secara umum. Para hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ad-din an-nasiha, agama adalah nasihat. Agama yang dimaksud dalam hadis ini adalah mencakup seluruh ajaran dalam Islam. Makanya dikenal dengan agama. Oleh karenanya tatkala malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam
dalam menjelma menjadi seorang Arab Badui, kemudian bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Maka Nabi menyebutkan rukun Islam, yaitu anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait. Rukun Islam disebutkan. Kemudian dia mengatakan, "Wa akhbirni anil iman." Kabarkanlah kepadaku tentang rukun iman. Maka Nabi menyebutkan rukun iman yang 6. Beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari akhirat, dan beriman kepada takdir. Kemudian dia bertanya tentang ihsan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihatnya, dan jika kau tidak melihatnya, yakinlah Allah melihatmu. Kemudian dia bertanya tentang hari kiamat. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat. Setelah itu Jibril pergi. Maka para sahabat bingung, siapa orang ini? Maka Nabi SAW menjelaskan kepada para sahabat, "Hadza Jibril atakum liyu'allimakum dinakum." Ini tadi Jibril yang menjelma menjadi Arab Badui, menjadi manusia, datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Oleh karenanya kalimat agama mencakup rukun iman, mencakup rukun Islam, mencakup ihsan, mencakup penjelasan tentang hari kiamat. Tatkala Nabi SAW mengatakan ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat, artinya mencakup segala urusan dalam agama. Seorang berusaha untuk menjalankan agama dengan nasihat. Dan uslub yang disampaikan oleh Nabi, ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Para ulama menjelaskan ini adalah uslub yufidul hasar, memberi batasan. Seakan-akan Nabi mengatakan mad-dinu illa nasihah. Tidaklah agama kecuali nasihat. Atau Nabi mengatakan innamad dinun nasihah. Agama itu hanyalah nasihat. Artinya apa? Seakan-akan agama dibangun di atas nasihat. Dan uslub seperti ini sering diucapkan oleh Nabi SAW. Metode seperti ini. Contohnya Nabi mengatakan al-hajju Arafah. Al-hajju Arafah. Haji adalah wukuf di padang Arafah. Dari sini kata para ulama bahwasanya di antara rukun yang paling utama di antara rukun-rukun haji adalah wukuf di padang Arafah. Sebenarnya haji memiliki rukun-rukun yang lain. Contohnya seperti ihram, kemudian tawaf dan sa'i. Ini rukun-rukun haji. Ada 4 rukunnya. Ihram, kemudian tawaf, sa'i, dan wukuf di padang Arafah. Tetapi rukun yang paling utama di antara rukun-rukun haji ya adalah wukuf di padang Arafah. Kenapa? Karena itu dari inti adalah ibadah haji adalah wukuf di padang Arafah. Dan barang siapa yang tidak sempat wukuf di padang Arafah, maka tidak ada haji baginya. Tidak bisa diganti dengan dam, tidak bisa. Tidak bisa diganti dengan onta, tidak bisa diganti dengan kambing, dia harus haji tahun depan lagi. Adapun yang lainnya, kalau dia tidak sempat sa'i dan tawaf bisa dilakukan nanti, ditunda. Mungkin seminggu lagi atau 2 minggu lagi, misalnya dia sudah wukuf di Arafah, kemudian dia sakit. Ya udah, tawaf dan sa'inya bisa ditunda kapan-kapan kalau dia kembali sehat. Waktunya luas, tetapi kalau wukuf di padang Arafah, waktunya hanya tanggal 9 Dzulhijjah. Barang siapa yang tidak wukuf di padang Arafah, maka tidak ada haji baginya. Karenanya Nabi menggunakan uslub al-hajju Arafah. Seakan-akan Nabi mengatakan haji itu yang paling utama adalah apa? Wukuf di padang Arafah. Sama seperti Nabi SAW tatkala mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Yang menunjukkan pentingnya doa. Seakan-akan doa itu adalah intisari daripada ibadah. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang dhaif, kata Nabi SAW, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah intisari daripada ibadah. Yang ini menunjukkan bahwasanya pentingnya nasihat. Pentingnya nasihat ya, yang hendaknya diperhatikan oleh seorang muslim dalam menjalankan kehidupan agamanya. Para jemaah umrah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nasihat dalam bahasa Arab agar kita mengerti makna nasihat. Karena terkadang kalau kita mendengar kalimat nasihat, yang kita pahami nasihat secara bahasa Indonesia, yaitu seorang menasihati yang lainnya. Bagaimana repot kalau kita mengatakan nasihat kepada Allah, terus nasihat kepada Allah gimana caranya? Siapa yang mau nasihat Allah Subhanahu wa taala? Nasihat kepada Rasulullah, siapa yang mau nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Oleh karenanya makna nasihat tidak hanya terbatas pada yang kita pahami dalam bahasa Indonesia. Saya ulangi, saya ingin menjelaskan makna nasihat secara bahasa Arab agar tidak terbetik dalam kita, dalam benak kita, maknanya nasihat itu sebagaimana yang kita kenal. Nasihat itu seorang menasihati yang lainnya. Ya, seakan-akan yang lainnya salah maka dinasihati oleh seorang. Ya, sekarang kalau kita nasihat cuma maknanya itu, maka sulit kita praktekkan bagaimana menasihati Allah, bagaimana menasihati Nabi, bagaimana menasihati Al-Quran, maka tidak bisa diterapkan. Oleh karenanya kita harus paham makna nasihat secara bahasa. Makna nasihat secara bahasa disebutkan oleh para ulama kembali kepada beberapa makna. Di antaranya nasihat diambil dari kalimat nasahtul asal minasyawaib, yaitu aku membersihkan
membersihkan madu dari kotoran-kotoran, jadi syama, dari perkara-perkara yang misalnya kalau kita orang mengambil madu, biasanya masih ada rumah lebahnya tercampur. Maka itu dibersihkan agar kita cuma mengambil apa? Mengambil madunya. Atau ada kotoran-kotorannya dihilangkan. Itu dalam bahasa Arab disebut nasahtul asal. Aku membersihkan asal, faja'altuhu naqiyan, safiyan. Maka aku jadikan madu tersebut bersih dan murni. Jadi, kata ulama, nasihat artinya ikhlas. Karena memurnikan, membersihkan. Dari segala kotoran-kotoran, itu makna kalimat nasihat dalam bahasa Arab. Ada juga nasihat diambil dari kalimat nasahtu thawb, artinya aku menjahit pakaian. Oleh karenanya min sahah dalam bahasa Arab artinya jarum yang digunakan untuk menjahit. Jarum digunakan untuk menjahit. Kenapa dikatakan nasihat atau jarum dikatakan untuk menjadi disebut min sahah? Karena dia mengumpulkan beberapa kain menjadi satu. Tadi kain yang tersebar atau yang terpisah-pisah digabungkan, dijahit, digabungkan sehingga menjadi indah, menjadi suatu baju atau suatu pakaian yang bisa dipakai. Makanya dikatakan nasihat itu menjalin yang terpisah. Menjalin yang terpisah. Ada juga yang mengatakan nasihat diambil dari taubun nasuh, taubat nasuha. Taubat nasuha, kenapa? Karena seorang tatkala melakukan dosa, maka seakan-akan dosa-dosa tersebut merusak dia, memecah belah dia, memecah hatinya. Maka tatkala dia melakukan taubat nasuh, maka yang rusak tadi seakan-akan dijalin kembali menjadi indah. Ini makna nasihat secara bahasa. Oleh karenanya kalau kita terapkan makna nasihat secara bahasa dalam hadis ini, kata para ulama, seorang tatkala dikatakan menasihati orang lain dalam bahasa Arab, artinya dia benar-benar ingin memperbaiki orang yang di depannya. Dia ingin segala kebaikan yang ada pada orang tersebut. Sebagaimana seorang tatkala membersihkan madu dari segala kotoran, dia ingin yang terbaik bagi madu tersebut agar madu tersebut menjadi murni dan bersih. Demikian juga seorang tatkala ingin menasihati saudaranya, maka dia ingin yang terbaik bagi saudaranya tersebut. Atau kalau ada kekurangan pada saudaranya, maka dia pun memperbaikinya. Ya, sebagaimana tadi yang tercerai-berai, kain yang tercerai-berai dijalin, ya, dirajut dengan benang yang disebut dengan minsahah sehingga menjadi pakaian yang baik. Oleh karenanya Abu Amr Ibnu Salah, salah seorang ulama ahli hadis dari mazhab Syafi'i, dia menyebutkan makna nasihat adalah qiyamul nasih lil mansuhi lahu biwujuhil khair iradatan wa fi'lan. Kata beliau yang disebut dengan nasihat yaitu seorang pemberi nasihat melakukan berbagai macam kebaikan untuk orang yang dia nasihati, untuk pihak yang dia nasihati. Entah yang pihak dia nasihati adalah orang ataupun yang lainnya. Yang jelas pihak yang menasihati melakukan perkara-perkara yang baik untuk yang dinasihati, untuk pihak yang dinasihati. Baik dari sisi keinginan maupun benar-benar dia terapkan. Jadi orang dikatakan orang ini nasih, makanya para nabi mengatakan inni lakum nasihun amin. Ya, nabi-nabi mengatakan kepada kaumnya, inni lakum nasihun amin. Aku adalah pemberi nasihat kepada kalian. Artinya, aku benar-benar ingin kebaikan bagi kalian. Secara niat, aku punya niat yang baik agar kalian menjadi orang-orang baik. Dan secara perbuatan, aku praktekkan. Aku dakwahi kalian. Ini dikatakan orang yang memberi nasihat. Oleh karena tatkala Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, tatkala haji wada, kemudian Nabi SAW berkata kepada para sahabat, dia telah menyampaikan Islam seluruhnya, kata Nabi SAW, kalian akan ditanya oleh Allah tentang aku. Famadza antum qailun? Apa yang kalian katakan kalau Allah bertanya kepada kalian tentang aku, wahai para sahabatku? Maka para sahabat mengatakan, nashhadu annaka qad ballaghta risalah. Kami bersaksi bahwasanya engkau telah menyampaikan risalah. Wa nasahtal ummah. Dan engkau telah berbuat sebaik-baiknya. Engkau telah menasihati umat ini. Artinya engkau telah berbuat sebaik-baiknya bagi umat ini. Engkau telah mengharapkan kebaikan yang banyak bagi umat ini. Inilah makna nasihat secara bahasa Arab, yaitu menginginkan kebaikan kepada pihak yang dinasihati. Menginginkan kebaikan kepada pihak yang dinasihati. Dari sini kalau kita terapkan kepada nasihat kepada Allah, nasihat kepada kitab Allah, nasihat kepada Rasulullah, nasihat kepada para imam dan nasihat kepada kaum muslimin secara umumnya, maka bisa masuk dari makna ini. Karenanya para ulama menjelaskan, seorang muslim hendaknya memberi nasihat kepada Allah, bukan artinya menyampaikan kepada Allah, tidak. Tapi memberi nasihat artinya melakukan yang terbaik yang Allah kehendaki. Melakukan yang terbaik yang Allah kehendaki. Apa yang Allah kehendaki dari kita?
kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertauhid kepada Allah dengan tauhid ar-rububiyah, meyakini bahwasanya tidak ada yang menciptakan dan tidak ada yang memiliki dan tidak ada yang mengatur alam semesta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pihak lain yang ikut-ikut nimbrung dalam mengatur alam semesta ini. Karena barang siapa yang meyakini ada zat lain ikut nimbrung dalam mengatur alam semesta ini, meskipun mengatur sebagian kecil dari alam semesta, meskipun mengatur hanya pantai selatan atau hanya mengatur gunung tertentu, gunung Merapi, maka dia telah melakukan kesyirikan. Seluruh yang ada di alam semesta ini yang mengatur hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya. Lautan, daratan, pegunungan, semuanya yang mengatur Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah memberikan hak otonomi kepada satu makhluk pun untuk mengatur sesuatu, tidak ada. Tidak ada. Bahkan para malaikat yang mengatur awan semuanya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak punya hak otonomi untuk mengatur sendiri, enggak ada. Apalagi hanya sekedar wali, apalagi hanya sekedar nabi, apalagi hanya sekedar yang lainnya. Uang malaikat saja yang benar-benar mengatur awan, mengatur gunung, mereka tidak bisa berbuat kecuali menunggu perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seorang dalam tauhid rububiyah meyakini tidak ada Allah Maha Esa, qul huwallahu ahad. Allah Maha Esa dalam pengaturan seluruh alam semesta, daratan, lautan, pegunungan, langit, semuanya yang ngatur Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam tauhid al-uluhiyah, artinya dia tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menyerahkan ibadah kepada Allah dan juga kepada selain Allah, maka dia terjerumus kepada kesyirikan. Barang siapa yang dia berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, ternyata dia juga mohon kepada malaikat, ternyata dia juga mohon kepada nabi sebagaimana orang-orang Nasrani memohon kepada Nabi Isa, atau dia meminta pertolongan kepada jin, maka dia terjerumus dalam kesyirikan. Karena doa merupakan ibadah, dan ibadah hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, maka dia adalah orang yang paling sesat, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man adhallu mimman yad'u min dunillah." Dan siapa yang lebih sesat dari orang yang berdoa kepada selain Allah? Kata Nabi SAW, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar." Barang siapa yang meninggal dunia, kemudian dia berdoa kepada selain Allah, maka masuk neraka jahanam. Oleh karena jangan kita pergi ke kuburan, kemudian minta kepada penghuni kubur, ya. Mereka butuh untuk kita doakan, bukan kita berdoa kepada mereka. Ini merupakan kesyirikan. Kemudian dalam tauhid al-asma wa sifat, kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang mulia, tidak ada kekurangan sama sekali, tidak sebagaimana diyakini oleh orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani dalam kitab suci mereka, dalam kitab Al-Injil atau dalam kitab Taurat, bagaimana disebutkan Allah menciptakan ya langit dan bumi dalam waktu 6 masa, pada hari ke-7 Allah istirahat. Pada hari ke-7 Allah istirahat. Ini mencela Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bantah dalam surat Qaf, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub." Sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 masa dan kami tidak ditimpa dengan rasa letih sama sekali. Tidak ada rasa letih. Allah hanya kebetulan menciptakan 6 hari. Allah kehendak. Apakah maksudnya kalau Allah menciptakan cuma 3 hari berarti 4 harinya Allah istirahat? Tidak. Kebetulan Allah ciptakan dalam waktu 6 hari dengan hikmah yang Allah kehendaki. Seperti mereka menyatakan bahwasanya Allah bersatu dengan manusia. Ya. Allah menurunkan levelnya sehingga kemudian masuk dalam rahim Maryam, berada dalam perut seorang wanita selama 9 bulan, maka ini sesungguhnya penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pantas demikian, di mana zat Allah diliputi oleh rahim seorang wanita dari makhluk yang Allah ciptakan. Ini adalah suatu yang merupakan bentuk penghinaan terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Atau sebagian disebutkan dalam Taurat, dalam perjanjian lama, bagaimana Allah menangis, menyesal. Allah bersedih, menyesal. Karena setelah Allah menciptakan manusia, ternyata manusia biadab, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah pun murka, lalu Allah turunkan hujan yang lebat sehingga menenggelamkan kaum Nabi Nuh alaihi salam. Ini adalah perkara yang tidak benar. Bagaimana Allah menyesal? Orang yang menyesal, sesuatu yang menyesal berarti dia tidak tahu tentang masa depan. Kenapa dia menyesal? Kenapa dia harus bersedih? Kalau dia bersedih berarti dia tidak tahu tentang masa depan. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi sehingga dia menyesal. Dan ini tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, nasihat kepada Allah adalah melakukan yang terbaik yang Allah kehendaki dari kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan beribadah kepada Allah, menjalankan ketaatannya, menjauhi larangannya, ya, menjauhi segala larangan dan menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun nasihat kepada kitab Allah, wali kitabihi, nasihat kepada kitab Allah, artinya melakukan yang terbaik yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Apa yang terbaik bisa kita lakukan? Seorang yang hanya sekedar
atau cuek terhadap Al-Quran, maka tidak dikatakan dia melakukan nasihat kepada Al-Quran. Tapi dikatakan seorang melakukan nasihat kepada Al-Quran jika dia melakukan yang terbaik terhadap Al-Quran. Apa yang dia lakukan terbaik bagi Al-Quran? Dia baca Al-Quran tersebut. Bukan dia jadikan Al-Quran mahjuran. Dia tinggalkan Al-Quran, Al-Quran dipajang, beli Al-Quran yang indah, ada tulisan dengan warna emas, kemudian dipajang, dipamerkan, dia tidak pernah baca. Atau Al-Quran kemudian dia jadikan jimat, tidak pernah dia baca, jadikan jimat terus. Ya, ini apa namanya? Bukan nasihat kepada Al-Quran. Maka aneh kalau ada seorang muslim, satu hari penuh berlalu, dia tidak baca Al-Quran sama sekali. Apalagi sampai 1 minggu berlalu, tidak baca Al-Quran sama sekali. Ini aneh seorang muslim seperti ini. Bagaimana dia bisa lembut hatinya? Bagaimana dia bisa mengenal agama yang Al-Quran dia tidak pernah baca sama sekali? Bagaimana hatinya bisa terenyuh? Bagaimana hatinya bisa khusyuk? Seharian penuh tidak baca Al-Quran. Bahkan seminggu penuh tidak pernah baca Al-Quran. Dia bisa betah berlama-lama di depan internet, di depan Facebook, di depan BlackBerry, ya, bisa berjam-jam sementara di Al-Quran dia tidak betah. Baru 1 halaman dia sudah tidak betah. Ini berarti hatinya tidak beres. Hatinya tidak beres. Harus dia perbaiki. Berarti hatinya sakit. Hatinya sakit. Seharusnya orang merasa berlezat-lezatan tatkala membaca Al-Quranul Karim, firman Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seorang yang dikatakan menasihati Al-Quran, artinya seorang yang benar-benar ya berusaha menjalankan firman Allah Subhanahu wa membaca Al-Quran, kemudian berusaha mempelajari isi Al-Quran, berusaha membaca tafsir-tafsir Al-Quran dan meyakini bahwasanya Al-Quran diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran adalah sifat dari sifat-sifat Allah. Sebagaimana Allah adalah Khalik, maka seluruh yang keluar dari Allah pun juga sifat-sifat. Sifat-sifat Khalik, bukan makhluk. Dan Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Bukan makhluk sebagaimana keyakinan sebagian orang. Kemudian kita meyakini bahwasanya Al-Quran merupakan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mukjizat ini berlaku sampai hari kiamat. Dan ini merupakan keistimewaan Al-Quran. Berbeda dengan mukjizat para anbiya yang lain. Mukjizat para anbiya, para nabi-nabi yang lain hanya berkaitan di zaman mereka saja. Hanya berkaitan di zaman mereka saja. Contohnya Nabi Musa alaihissalam tatkala melemparkan tongkatnya berubah menjadi ular, sehingga menjadikan para penyihir masuk Islam. Para penyihir beriman kepada Nabi Musa karena tongkatnya benar-benar berubah dari zat kayu berubah menjadi daging yang berliput dengan yang berisi daging adalah daging ular. Benar-benar berubah menjadi ular zatnya. Unsurnya benar-benar berubah dari unsur kayu menjadi unsur daging. Yang para penyihir Fir'aun kaget, sementara sihir yang mereka lakukan hanyalah halusinasi. Adapun yang dilakukan oleh Nabi Musa benar-benar perubahan, sehingga membuat mereka akhirnya beriman kepada Nabi Musa. Atau Nabi Musa yang tatkala memungkulkan tongkatnya, tahu-tahu laut merah terbelah. Laut merah terbuka. Ya, terbuka seperti gunung yang menjulang. Mukjizat ini hanya berlaku di zaman Nabi Musa alaihissalam. Adapun kita hanya mendengar apa? Cerita. Hanya mendengar cerita. Demikian juga Nabi Isa alaihissalam. Yubri'ul akmaha wal abras. Nabi Isa alaihissalam yang dengan mengusapkan tangannya maka menjadikan orang buta bisa melihat. Atau menjadikan orang yang terkena penyakit baros, penyakit albino bisa sembuh. Ini mukjizat hanya ada di zaman Nabi Isa. Sekarang kita hanya mendengarkannya. Berbeda dengan Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim mukjizatnya adalah dengan kefasihan yang sangat tinggi, balaghah yang sangat tinggi, dan Allah menantang manusia di alam semesta ini untuk membuat yang semisal Al-Quran. Tidak ada yang bisa. Dan ini berlaku sampai hari kiamat, bukan cuma di zaman Nabi. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la in jitama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira." Katakanlah, kalau telah berkumpul seluruh manusia dan jin, berkumpul seluruhnya, al-ins wal jin, seluruh manusia berkumpul di alam semesta ini, dan jin juga berkumpul untuk mereka bisa mendatangkan yang semisal Al-Quran, la ya'tuna bimithlihi, mereka tidak bakalan bisa mendatangkan yang semisal Al-Quran, walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira, meskipun mereka saling bantu-membantu. Tatkala orang-orang Arab tatkala itu yang sangat membanggakan kefasihan bahasa mereka, bahkan mereka membanggakan bagaimana syair-syair yang mereka buat, maka Allah turunkan mukjizat berkaitan dengan apa yang mereka banggakan. Seperti di zaman Nabi Musa alaihissalam, orang-orang berbangga dengan sihir. Maka Allah turunkan mukjizat untuk mengalahkan apa yang mereka banggakan. Allah datangkan sesuatu yang benar-benar asli, bukan sihir. Tongkat berubah menjadi ular. Di zaman Nabi Isa terkenal orang-orang berkembang ilmu pengobatan, dan mereka membangga-banggakan ilmu pengobatan.
Maka Allah turunkan mukjizat kepada Nabi Isa, pengobatan yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Bagaimana orang sekali diusap matanya bisa melihat, yang buta bisa melihat, yang kena penyakit baros diusap langsung sembuh seketika. Dan tatkala di zaman Nabi SAW, orang-orang Quraisy berbangga-bangga dengan bahasa mereka yang fasih. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan mukjizat berupa Al-Qur'an. Yang kefasihan Al-Qur'an, balaghah Al-Qur'an jauh lebih tinggi daripada apa yang mereka miliki. Oleh karena Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu, Jubair bin Mut'im tatkala dia masih dalam keadaan musyrik, dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an. Kalau tidak salah Nabi sedang salat, maka Nabi membaca firman Allah, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Kata Allah Subhanahu wa taala, am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu? Artinya Allah tanpa ada yang menciptakan, apakah mereka muncul dengan tiba-tiba? Allah mengatakan, am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah khuliqu min ghairi khaliq? Apakah mereka diciptakan tanpa ada pencipta, mereka muncul dengan tiba-tiba? Am humul khaliqun? Apakah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Tatkala mendengar susunan Al-Qur'an yang demikian indah, am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun? Apakah mereka yang telah menciptakan langit dan bumi? Apakah ini semua muncul dengan tiba-tiba atau mereka yang ciptakan? Kata Jubair bin Mut'im, kada qalbi an yatir, hampir jantungku terbang tatkala mendengar firman Allah tersebut. Dan ini menjadikan dia masuk Islam. Oleh karenanya banyak sahabat yang masuk Islam sekali mendengar bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membaca Al-Qur'an, mereka tahu bahwasanya Al-Qur'an ini bukan dari manusia biasa. Kalau kita enggak ngerti karena kita enggak tahu bahasa Arab. Kita enggak ngerti bahasa Arab, kita enggak ngerti fasahah, ilmu balaghah, ilmu fasahah kita enggak ngerti. Orang-orang Arab dahulu mereka ngerti. Orang-orang Quraisy mereka mengerti. Oleh karena tatkala Nabi membacakan Al-Qur'an, mereka tahu ini benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kesombongan yang buat mereka tidak ingin beriman. Yang terbuka hatinya beriman tatkala itu. Seperti Jubair bin Mut'im dan yang lainnya. Ya. Seperti Jubair bin Mut'im dan yang lainnya. Oleh karenanya, mukjizat Al-Qur'an berlaku sampai hari kiamat. Tatkala Allah menantang mereka untuk mendatangkan Al-Qur'an yang semisal Al-Qur'an, mereka tidak mampu, maka Allah turunkan tantangan. Allah mengatakan, fa'tu bi asyri suwarin mithlihi. Datangkan 10 surat yang seperti Al-Qur'an. Mereka juga tidak bisa. Tatkala mereka tidak bisa 10 surat, Allah turunkan lagi levelnya. Allah mengatakan, fa'tu bi suratin. Datangkanlah 1 surat saja. Dan surat yang terpendek dalam Al-Qur'an ada 3. Surat Qul Huwallahu Ahad, surat Inna A'tainakal Kautsar, dan surat Wal Asr. Surat yang pendek aja mereka tidak bisa bikin. Karena Al-Qur'an bukan hanya sekedar ketinggian fasahahnya, bukan ketinggian balaghahnya, maknanya juga sangat dalam. Untuk menggabungkan dua perkara ini mereka tidak bisa. Mungkin mereka bisa datangkan ilmu balaghah yang mirip dengan Al-Qur'an. Urutan yang seperti Al-Qur'an, aturan, tapi maknanya tidak ada maknanya. Adapun Al-Qur'an maknanya sangat dalam. Oleh karena tatkala Musailimah Al-Kadzdzab ya didatangi oleh Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu, maka Musailimah berkata, hal unzila ala sahibikum, apakah telah turun kepada sahabat kalian Muhammad suatu surat? Maka Amr bin Al-As menyebutkan surat Wal Asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Lihat, perhatikannya semua terakhirnya ra. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Maka Musailimah Al-Kadzdzab mengatakan, ana kadzalika unzila alayya. Saya demikian juga Allah turunkan wahyu kepada saya. Karena dia mengaku sebagai apa? Sebagai nabi. Maka kata Amr bin Al-As, apa surat yang turun kepada engkau? Maka dia mengatakan, surat yang turun kepadaku, ya wabar, innama anti udhunani wa sadar, ya. Yang artinya, wahai marmut, sungguhnya engkau itu hanyalah apa? 2 telinga yang lebar dan dada, ya. Ini apa maknanya ini? Cuma terakhirnya ro semua. Ya wabar, benar akhirnya ro seperti wal asr innal insana lafi khusr. Tapi enggak ada maknanya. Maka kata Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu, wahai Musailimah, wallahi innaka la ta'lam anni a'lam annaka kadzdzab. Dia mengatakan, wahai Musailimah, demi Allah sungguhnya kau tahu bahwa saya ini tahu kau itu pendusta. Sungguhnya kau tahu bahwasanya saya ini tahu kamu itu apa? Pendusta. Enggak mungkin ada. Enggak ada yang bisa mendatangkan surat dalam Al-Qur'an seperti Al-Qur'an, dan demikian mukjizat-mukjizat yang lainnya. Al-Qur'anul Karim terjaga, tidak ada satu huruf pun yang terlupakan. Ini
Harus kita yakini tatkala kita dikatakan menasihati Al-Qur'anul Karim. Maka kita berusaha mempelajari ayat Allah Subhanahu wa taala dan berusaha mengenal hukum-hukum yang termaktub dalam Al-Qur'an dan berusaha kita jalankan dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Adapun menasihati wali rasulihi, nasihat kepada Rasulullah adalah dengan mencintai Rasulullah SAW lebih daripada yang lainnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai aku lebih dia cintai daripada ayahnya, daripada ibunya, daripada anak-anaknya, daripada seluruh manusia. Kenapa? Karena Nabi SAW memiliki jasa yang tidak dimiliki yang lainnya. Nabi SAW dengan jasa Nabi, maka kita merasakan kebahagiaan di dunia, terlebih-lebih di akhirat. Barang siapa yang mengikuti petunjuk Nabi SAW, Nabi telah mengeluarkan orang tersebut dari kegelapan menuju jalan terang benderang. Sejauh mana dia mengikuti hadis-hadis Nabi, mengikuti sunnah-sunnah Nabi, sejauh itu dia akan merasakan kebahagiaan. Terlebih-lebih lagi di akhirat, dia akan terselamatkan dari siksaan yang abadi, siksaan yang pedih yang abadi, neraka jahanam, dan dia akan masuk dalam kenikmatan yang sungguh sempurna dan abadi, yaitu nikmat-nikmat yang ada di surga. Dan ini jasa Nabi SAW. Kalau seorang merenungkan jasa ini saja, maka wajib bagi dia untuk mencintai Nabi lebih daripada yang lainnya, lebih daripada orang tuanya bahkan, lebih daripada anak-anaknya bahkan. Belum lagi kalau seorang mengenal sifat-sifat Nabi, bagaimana lembutnya Nabi, bagaimana akhlak yang mulia yang dimiliki oleh Nabi SAW, maka akan semakin bertambah cintanya kepada Nabi SAW. Di antara bentuk nasihat kepada Nabi, artinya kita menjalankan sesuatu yang diinginkan oleh Nabi dari kita, yaitu kita menjalankan segala perintahnya, mendahulukan perkataan dia daripada perkataan yang lainnya. Kalau sudah ada hadis Nabi SAW, maka semuanya kita buang. Oleh karena Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, kalau kalian mendapati perkataanku menyelisih perkataan Rasulullah, maka buanglah perkataanku. Sungguhnya aku berpendapat dengan sabda Nabi SAW. Imam Syafi'i mengatakan, tidak ada seorang alim pun yang menguasai seluruh hadis Nabi SAW ini, tidak ada. Mustahil. Pasti ada hadis-hadis yang luput dari dia. Oleh karena Imam Syafi'i mengatakan, kalau ada perkataanku menyelisih hadis Nabi SAW, maka buanglah perkataanku. Kata Al-Imam Malik rahimahullah, gurunya Imam Syafi'i, kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad ila sahib hadzal qabr. Seluruh orang perkataannya boleh diambil dan boleh dibuang kecuali penghuni kuburan ini, yaitu Nabi SAW, karena dia maksum. Karena dia maksum. Oleh karenanya, jika telah sahih suatu hadis, maka kita terima keputusan Nabi SAW. Jangan kita tolak hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian menjauhi seluruh larangan Nabi SAW. Ya, karena kita tahu bahwasanya sumber hukum bukan hanya Al-Quran. Ya, sumber hukum bukan hanya Al-Quran. Sebagian orang menolak hadis-hadis Nabi. Mereka mengatakan kita cuma cukup dengan Al-Quran. Kita bilang tidak benar. Kalau kamu hanya mencukupkan diri dengan Al-Quran, maka kamu tidak bisa menjalankan agama ini. Kamu tidak bisa bakalan sholat. Karena sholat cuma dalam Al-Quran Allah hanya mengatakan wa aqimus sholat, dirikan sholat. Bagaimana cara sholatnya, berapa rakaatnya, berapa waktu sehari, tidak ada dalam Al-Quran. Sama sekali nggak ada. Syarat-syaratnya, rukun-rukunnya tidak ada dalam Al-Quran. Semuanya dalam hadis. Kalau kamu ingin berpuasa, maka kamu tidak bisa menjalankan kecuali dengan hadis-hadis Nabi. Apa-apa yang batalkan, kemudian bagaimana apa yang harus dijauhi, puasa-puasa sunnah apa saja, tidak ada disebutkan dalam Al-Quran. Demikian juga orang hendak berhaji, tidak disebutkan tentang mahzuratul ihram, apa-apa yang dilarang secara detail dalam Al-Quran tidak disebutkan. Disebutkan hanya sebagian, namun tidak detail. Ya, bagaimana cara melaksanakan haji secara detail, tidak ada disebutkan oleh Al-Quran secara detail, kecuali dalam hadis-hadis Nabi SAW. Oleh karenanya kita beriman, sebagaimana beriman kepada Al-Quran, kita beriman kepada hadis Nabi SAW, karena Nabi adalah penjelas bagi Al-Quran. Karena ingat, muncul sebagian orang yang karena hadis-hadis Nabi tidak sesuai dengan hawa nafsunya, maka dia hanya ingin beriman dengan Al-Quran. Kenapa Al-Quran bisa dia talik ulur, bisa dia bengkokkan tafsirannya? Maka dia tidak mau dengan hadis, dia ingin dengan Al-Quran, karena Al-Quran bisa dia bengkok-bengkokkan tafsirannya. Namun tatkala datang hadis menafsirkan Al-Quran, dia tidak cocok dengan tafsirannya Nabi. Dia tidak cocok dengan tafsirannya Nabi, maka dia buang. Dia bilang, saya tidak beriman dengan hadis. Saya beriman dengan Al-Quran, supaya dia bisa bengkok-bengkokkan tafsiran dari Al-Quran tersebut. Kemudian di antara bentuk nasihat kepada Nabi SAW, yaitu seorang beribadah dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Bentuk cinta kita kepada seorang, kita mengikuti seluruh apa yang diajarkan oleh orang tersebut. Kita berusaha menghafalkan hadis-hadisnya, berusaha menjalankan contoh-contohnya, menjadikan Nabi sebagai teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi bagi kalian uswah, teladan yang baik. Disebut dengan teladan artinya kita mengikuti cara ibadah Nabi SAW.
mengikuti akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti adab-adab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya kita meneladani Nabi. Tetapi kalau seorang kemudian buat ibadah yang kreasi dia sendiri, tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini dia tidak meneladani Nabi. Tapi dia buat kreasi sendiri, dia buat teladan sendiri. Dan ini banyak dilakukan oleh masyarakat, melakukan model-model ibadah baru yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya dengan logika mereka, saya lihat sebagian orang Indonesia dan yang lainnya, setelah sa'i mereka sholat 2 rakaat. Padahal kita tahu yang namanya sunnah hanyalah 2 rakaat setelah tawaf. Namun dengan logika mereka, ya kalau ada tawaf ada 2 rakaatnya kan lebih keren juga kalau sa'i ada 2 rakaatnya. Artinya mereka sholat, kita mengatakan ini sholat yang batil. Berarti kamu tidak meneladani Nabi. Kamu merasa ajaran umroh Nabi kurang mantap. Sehingga kamu menambah 2 rakaat setelah apa? Setelah sa'i. Ya. Dan banyak kreasi-kreasi ibadah yang dilarang oleh Nabi SAW dan dilarang oleh para ulama. Contohnya Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab melarang salat yang namanya salat raghaib. Al-Imam Nawawi rahimahullah seorang ulama besar dari mazhab Syafi'iyah. Dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab dan kitabnya yang lain, kalau tidak salah kitab Al-Adhkar, beliau melarang 2 model salat. Beliau mengatakan ini bid'ah munkarah, bid'ah yang mungkar. 2 salat tersebut adalah salat raghaib dan salat nisfu Sya'ban. Salat raghaib itu apa? Adalah salat yang dilakukan pada malam Jumat pertama di bulan Rajab. Salat antara maghrib dengan isya 6 rakaat. Disebut dengan salat raghaib. Ini salat kelihatannya baik, tapi diingkari oleh Imam Nawawi rahimahullah. Kenapa tidak pernah diajarkan oleh Nabi? Kalau kamu mau salat, silakan salat, tapi jangan bikin ritual khusus. Kita boleh salat kapan saja selain waktu-waktu terlarang. Ingin salat antara maghrib sampai isya 10 rakaat, 100 rakaat kalau mampu enggak jadi masalah. Tetapi jangan dibuat ritual khusus. Ada 6 rakaat namanya salat raghaib yang dikerjakan di malam Jumat pertama di bulan Rajab. Membuat ritual khusus seperti ini diingkari oleh Imam Nawawi. Dia mengatakan ini adalah bid'ah munkarah. Harus diingkari. Di antara juga salat malam nisfu Sya'ban. Kalau enggak salah 100 rakaat. Malam nisfu Sya'ban, sebagaimana malam yang istimewa. Seorang mau salat malam silakan. Tetapi jangan dikhususkan ada ritual yang namanya salat malam nisfu Sya'ban. Ini diingkari oleh Imam Nawawi rahimahullah. Oleh karenanya, kalau syariat memberi kaidah umum jangan kita khususkan. Jangan kita bilang ada salat ini. Sampai saya pernah ditanya, "Ustaz, bagaimana hukum salat birrul walidain?" Apa ini salat birrul walidain? Tidak ada diajar oleh Nabi. Yang ada ya salat taubat ya, salat rawatib itu ada. Tapi salat birrul walidain ini dari mana ini? Nanti lama-lama ada salat poligami namanya. Orang kreasi akhirnya bikin macam-macam. Ini namanya tidak nasihat kepada Nabi. Kenapa tidak menjadikan Nabi sebagai teladannya? Dia buat teladan sendiri. Dia buat teladan apa? Sendiri. Oleh karenanya para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang berusaha beribadah sesuai dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seorang mengamalkan seluruh ajaran Nabi, dia tidak bakalan mampu. Antum buka saja kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi rahimahullah. Isinya hadis-hadis, adab-adab, salat-salat, sunnah-sunnah, puasa-puasa sunnah, salat-salat sunnah, ya. Kerjakan itu antum enggak bakalan mampu sampai meninggal dunia enggak mampu. Yang sudah diajarkan oleh Nabi saja tidak antum bisa kerjakan, ngapain bikin yang baru lagi? Tidak perlu. Yang sudah jelas-jelas saja tidak mampu antum kerjakan, ngapain bikin yang baru-baru lagi sehingga memalingkan manusia dari teladan Nabi menjadi ikut yang lainnya. Doa-doa yang diajarkan Nabi saja tidak kita hafalkan semua. Akhirnya bikin lagi doa-doa yang baru. Yang katanya doa ini kalau dibaca maka faedahnya ini. Doa ini kalau dibaca, tapi doa-doa Nabi dikemanakan? Akhirnya dilupakan. Orang tersibukkan dengan doa-doa, zikir-zikir yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga lalai dari zikir-zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi dijanjikan dengan macam-macam. Barang siapa membaca salawat ini, maka seakan-akan khatamkan Al-Quran 7 kali. Seperti salawat Fatih. Ini dari mana seperti ini? Ini berbicara tentang hal yang gaib. Ini berarti apa? Tidak nasihat kepada Nabi. Meninggalkan meneladani Nabi, membuat teladan sendiri. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wali aimatil muslimin." Memberi nasihat kepada penguasa-penguasa kaum muslimin. Ini perkara yang sangat penting. Bagaimana cara menasihati penguasa kaum muslimin? Ya ikhwan, kita beribadah kepada Allah bukan dengan kehendak kita. Tapi kita beribadah sebagaimana perkataan para ulama, amantu bi Rasulillah. Ala nuri minallah, ala muradi Rasulillah. Aku beriman kepada Rasulullah ya, dengan kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang beriman kepada Nabi sesuai dengan kehendak Nabi. Seorang beriman kepada Allah sesuai dengan kehendak Allah, bukan dengan kehendak dia.
Oleh karenanya kalau ada orang mengatakan, saya ingin sholat di rumah, kalau sholat berjamaah tidak khusyuk. Kamu jangan beribadah sesuai dengan kehendakmu. Kamu pergi ke masjid, berusaha khusyuk di masjid. Karena itu yang disyariatkan oleh Nabi SAW. Jangan dia sengaja sholat sendiri di rumah, dia merasa lebih afdal daripada di masjid. Kenapa di masjid kurang khusyuk? Kita bilang kita tidak beribadah dengan kehendakmu. Kita beribadah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berzikir dengan menggoyang-goyangkan kepalanya. Goyang ke kiri, goyang ke kanan. Kenapa kalau goyang ke kiri enak kayaknya, fly. Kita bilang tidak, kamu tidak berzikir dengan kehendakmu. Ada yang mengatakan la ilaha illallah, pas illallahnya ditekan. Kenapa harus illallahnya ditekan? Begitulah menurut dia enak. Kita bilang kamu tidak beribadah dengan kehendakmu. Beribadahlah dengan kehendak Allah dan Rasulnya. Kalau Nabi tidak mengerjakan demikian, jangan kau ikuti ajaran-ajaran seperti itu. Nanti kalau kita buka pintu ini, semua orang bisa berkreasi. Semua orang bisa berkreasi. Sehingga ada orang yang beribadah dengan berjoget-joget, dengan loncat-loncat. Ada yang beribadah dengan alat musik, ada yang beribadah dengan macam-macam. Ya. Buat kreasi-kreasi yang tidak benar, yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Kenapa dia tidak puas dengan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Saya kasih mukadimah ini kenapa? Karena Nabi SAW berbicara umum tentang ibadah dan juga tentang bagaimana menyikapi pemimpin kaum muslimin. Sebagaimana kita tunduk kepada Nabi. Nabi yang menyuruh kalau berhaji caranya begini. Ini pembatal-pembatal haji. Nabi yang menyuruh kalau sholat begini caranya. Inilah pembatal-pembatal sholat. Nabi jelaskan semua dan kita tunduk kepada Nabi. Taib, bagaimana dengan nasihat Nabi tentang sikap kita terhadap pemimpin? Nabi juga banyak hadisnya. Barang siapa yang ingin tahu hadis-hadis tentang ini, baca kitab Sahih Muslim, Babul Imarah. Baca bagaimana nasihat-nasihat Nabi terhadap pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim. Maka para ulama ahlu sunnah wal jamaah sepakat. Selama pemimpin yang zalim masih muslim, meskipun dia zalim, maka tidak boleh memberontak. Tidak boleh memberontak. Meskipun dia zalim selama dia muslim. Rasulullah SAW hanya mempersyaratkan bolehnya memberontak kepada pemerintah yang zalim kalau dia terjerumus dalam kekufuran. Oleh karena Nabi SAW mengatakan, Syiraru a'immatikum alladzina yal'anunakum wa tal'anunahum wa yad'una alaikum wa tad'una alaihim. Seburuk-buruk pemimpin kalian adalah yang melaknat kalian dan kalian melaknat mereka. Dan kalian mendoakan keburukan kepada mereka dan mereka juga mendoakan keburukan kepada rakyatnya. Maka para sahabat bertanya, "Afala nunabidhum bisayf ya Rasulullah, apa tidak kita berontak? Kita perangi mereka?" Kata Nabi SAW, "La, jangan." Ya. Selama mereka masih muslim, Nabi melarang. Kata Nabi, "Illa antarau kufran buahan, indakum fihi minallahi burhan." Kecuali engkau melihat pada mereka kekufuran yang nyata, kekufuran yang jelas yang kau punya dalil. Ini dijadikan dalil oleh para ulama, tidak boleh memberontak kepada pemerintah yang muslim meskipun dia zalim selama dia tidak kafir. Bahkan dalam hadis kata Nabi SAW, "Wa in akhadhu malak wa darabu dhahrak." Meskipun mereka mengambil hartamu dan mereka memukul punggungmu, maka kamu harus isma' wa ati', dengar dan taatlah. Ini berat bagi kita, berat. Saya katakan hadis-hadis Nabi ini berat. Namanya orang, saya mungkin antum bisa bilang ustaz hanya bisa ngomong. Coba kalau tanah ustaz diambil sama pemerintah. Bagaimana tidak sakit hati? Bagaimana kalau ustaz yang dipenjarakan oleh pemerintah, bagaimana tidak sakit hati? Kita bilang kita sakit hati, tetapi kita tunduk kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benar memang berat, tetapi demikianlah sabda Nabi. Sebagaimana antum patuh kepada Nabi untuk taat melaksanakan salat, untuk berhaji, demikian juga taatlah kepada Rasulullah SAW yang melarang memberontak kepada pemerintah selama dia masih muslim. Karena kalau pintu pemberontakan dibuka para ikhwan, para hadirin, maka akan terus terjadi pemberontakan. Setiap ada pemimpin yang tidak disukai, maka terjadi pemberontakan. Dan ini terjadi. Sekali terjadi pemberontakan akan terjadi terus menerus, tidak berhenti. Dan yang terjadi kemudaratan yang timbul terus menerus. Perekonomian semakin hancur, semuanya semakin hancur. Oleh karena tidak ada pemberontakan. Kita mau melalui cara-cara yang benar, tidak dengan cara-cara pemberontakan, dengan cara-cara pertumpahan darah. Sehingga yang kuat menggulingkan yang lemah. Oleh karenanya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu waktu diserang oleh orang-orang Khawarij, Utsman bin Affan difitnah oleh Abdullah bin Sabah. Disebutkan kejelekan-kejelekan Utsman, Utsman begini, Utsman korupsi, Utsman nepotisme, Utsman begini-begini sehingga tersebar. Dia bahkan jalan sampai ke Mesir, ke negeri-negeri lain untuk mendatangkan orang-orang yang benci kepada Utsman. Maka datanglah orang-orang dari luar negeri, dari luar kota Madinah datang mengepung rumah Utsman. Ada yang mengatakan 2.000, ada yang mengatakan 6.000 orang. Sementara ada anak-anak sahabat bersama Utsman bin Affan tatkala itu radhiyallahu taala anhu. Sekitar 80 orang, sedikit, enggak banyak. Anak-anaknya para sahabat. Kebanyakan sahabat mereka sedang berhaji tatkala itu. Pergi ke kota Mekah. Sehingga anak-anak para sahabat mengatakan, "Ya Utsman, kita akan membela engkau."
kemudian mengajak Utsman untuk memerangi mereka. Utsman tidak mau. Kemudian tawaran berikutnya Utsman, daripada kau dibunuh, mending kau serahkan kekhalifahan kepada mereka. Ini, lihat. Daripada kau dibunuh, mending kau serahkan kekhalifahan kepada mereka. Demi Allah, Utsman bukan orang yang cinta kepada kekhalifahan. Dan dia tahu dia bakalan mati, sementara orang sudah ngamuk 6.000 orang, sementara dia tidak ada yang bisa membela dia. Namun dia mengatakan, kalau saya serahkan khalifah, ya, maka demikianlah setiap ada orang yang tidak disukai, maka akan ada orang memberontak. Dan demikian akan menjadi sunnah yang berjalan, tradisi yang berjalan. Utsman tidak mau. Karena itu tradisi buruk, tradisi pemberontakan, tradisi yang apa yang buruk. Sehingga setiap masyarakat tidak puas, maka dia tahu ini bakalan bisa dijatuhkan dengan paksa. Akhirnya terjadilah keburukan, ya. Akhirnya Utsman tidak mau melepaskan kekhalifahannya dan dia terbunuh. Karena dia tidak ingin jadi tradisi, setiap ada khalifah yang tidak disukai, maka diberontak kemudian dijatuhkan. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kita tunduk kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apapun yang terjadi. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, akan ada athar alaikum, akan ada pemerintah-pemerintah yang zalim, yang mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri. Fasbiru hatta talqani hatta taridu alal haud. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya kalian bersabar dengan model pemerintah seperti itu sampai kalian mendatangi telagaku. Sampai kalian mendatangi telagaku di akhirat kelak. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, seorang jangan ikut-ikutan, ya. Jangan ikut-ikutan membuat kerusuhan dalam negerinya dengan menjatuhkan harkat dan martabat pemerintah. Kalau dia ingin melakukan perbaikan dengan cara yang baik, tidak ada faedahnya. Kemudian dia menjatuhkan harkat martabat pemerintah secara terang-terangan. Akhirnya orang-orang tidak percaya kepada pemerintah. Tatkala kepercayaan itu hilang, maka terjadi kerusakan. Terjadi kerusakan. Semua orang melakukan apa yang dia kehendaki. Kita sering mengatakan kita menyesal. Lebih indah kehidupan kita yang dulu. Di zaman pemimpin kita yang dulu. Meskipun agak keras tetapi ketentraman aman. Tidak ada kekacauan, tidak ada pembunuhan. Sekarang, lihat apa yang terjadi. Kerusakan di mana-mana. Orang semakin bebas melakukan kemaksiatan. Narkoba semakin menjadi-jadi. Korupsi semakin parah. Dan semakin parah selanjutnya. Oleh karenanya, yang bisa kita lakukan adalah menasihati pemerintah dengan cara yang baik. Dan kita sendiri harus memperbaiki diri. Berdakwah di mana-mana. Perbaiki kondisi masyarakat. Karena pemerintah merupakan gambaran dari masyarakat itu sendiri. Mustahil kita mengharapkan pemerintah yang soleh. Sementara kita sendiri nggak soleh. Kita aja nggak baik. Kita sendiri ingin memuaskan hawa nafsu. Sementara kita ingin pemerintah kita orang yang soleh. Dan jangan pernah berharap kesempurnaan. Kita berbicara tentang suatu yang wakil, suatu yang nyata. Suatu yang nyata. Jangan kita berharap kesempurnaan. Kita ingin pemerintah kita seperti Ali bin Abi Thalib. Atau seperti Abu Bakar As-Siddiq. Atau seperti Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kita tidak ridha kalau ada pemerintah yang mengambil harta untuk dia sendiri. Kita bilang tidak ada yang ridha. Tetapi namanya pemimpin pasti demikian di mana-mana di dunia ini. Antum tidak sedang hidup di zaman Khulafaur Rasyidin. Antum hidup di zaman orang yang semua cinta dengan dunia. Kalau ada pemerintah ingin anaknya kaya, istrinya kaya, tetapi yang jelas secara umum stabilitas keamanan terjalin, ya sudah. Kalau menasihati dengan cara yang baik, bukan dengan mengadakan orasi-orasi yang membuat masyarakat kemudian ngamuk, akhirnya diturunkanlah pemerintah ini, datang pemerintah yang lain yang lebih parah. Sama saja tidak berubah. Tidak berubah. Kecuali setelah itu datang malaikat, bolehlah kita memberontak. Tapi ternyata demikian, berganti dan berganti kondisinya seperti itu. Oleh karenanya, saya katakan bahwasanya taatlah kepada Nabi yang menyuruh kita untuk sholat dan haji. Demikian juga Nabi yang menyuruh kita untuk bersabar dengan pemerintah yang zalim. Tentunya dengan mendoakan negeri kita supaya menjadi negeri yang lebih baik. Mendoakan pemerintah. Kalau ingin menasihati dengan cara yang baik, datang, bertemu, empat mata atau melalui jalur yang resmi untuk bisa menasihati mereka. Adapun membongkar aib-aib mereka, kemudian menjatuhkan harkat dan martabat mereka, sehingga orang kehilangan kepercayaan diri kepada pemerintah, akhirnya terjadi kekacauan. Dan tatkala pemerintah sudah tidak didengar, maka tidak ada fungsi pemerintah tersebut. Tidak ada fungsi pemerintah tersebut. Oleh karenanya sebagian salaf mengatakan, saya sehari bersama 70 tahun bersama pemerintah yang zalim lebih saya sukai daripada sehari tanpa pemerintah. Dia mengatakan 70 tahun saya bersama pemerintah yang zalim lebih baik daripada sehari tanpa pemerintah. Bayangkan kalau tidak ada pemerintah, tidak ada lampu merah, semuanya kacau, yang ingin bunuh, yang ingin merampas, yang ingin memberontak, tidak ada yang ngatur. Preman jadi jagoan, tidak ada yang ngatur.
Oleh karenanya ikhwan, seperti sebagai perkataan sebagian ulama, antum ya ingin membangun ya sesuatu yang indah, maka jangan sampai antum membangun rumah dengan menghancurkan istana. Jangan. Dia ingin bangun sesuatu tapi istananya dihancurin. Ya gimana mau bangun? Yang ada istana yang rusak diperbaiki, caranya demikian. Bukan istananya dihancurkan untuk membangun apa? Membangun rumah. Maka jagalah lisan-lisan, jagalah perbuatan, hidup kita cuma sekali, jangan spekulasi ya. Kita akan ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apakah kita sudah melaksanakan wasiat-wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya katakan tidak boleh memberontak kepada pemerintah dan ini adalah mazhabnya orang-orang Khawarij. Ini bukan perkataan saya. Silakan buka kitab-kitab para ulama seperti kitab Al-Farqu Bainal Firaq karangan Abdul Qahir Al-Baghdadi, seperti kitabnya karangan Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, ya. Maqalatul Islamiyyin. Mereka menyebutkan di antara ciri-ciri orang Khawarij adalah wajib memberontak kepada pemerintah yang zalim, wajib memberontak kepada pemerintah yang zalim. Dan kita tidak ingin berakidah dengan akidahnya orang-orang Khawarij. Oleh karenanya orang-orang Khawarij berontak kepada Ali. Mereka tidak puas dengan Ali bin Abi Thalib. Padahal itu Ali bin Abi Thalib. Ya, karena kesempurnaan tidak ada. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum ingin mengharapkan kesempurnaan, antum sendiri tidak sempurna, kemudian ingin negara sempurna. Antum saja rakus harta, kemudian antum mengatakan presiden enggak boleh rakus harta, menteri-menteri enggak boleh rakus harta, antum sendiri rakus harta. Terus bagaimana? Oleh karena saya katakan tidak ada cara yang terbaik kecuali kita berdakwah. Perbaiki diri kita, nasihati pemerintah dengan cara-cara yang sesuai dengan prosedur. Adapun dengan memberontak kemudian maka kita akan ditanya, jaga lisan-lisan kita, kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah orang yang dewasa, orang yang cerdas ya. Jangan bikin kekacauan lebih parah di negeri kita. Kemudian yang terakhir wa ammatihim, nasihat kepada kaum muslimin secara umum. Ini penting menjalankan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai kebaikan bagi saudaranya sebagaimana kebaikan yang dia cintai untuk dirinya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hakul muslim alal muslim sit, bahwasanya hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya ada 6. Di antaranya idza stansahaka fansah lahu. Jika ada seorang saudaramu datang minta nasihat, maka wajib bagimu untuk menasihatinya. Oleh karenanya kita bermuamalah dengan saudara kita seperti kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin yang terbaik bagi saudara kita karena kita tahu kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Saya katakan kita bermuamalah dengan orang lain, sungguhnya kita sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baik maka Allah akan nilai kita, kalau kita buruk Allah akan nilai keburukan kita. Seorang berusaha berbuat baik kepada saudaranya, menyebarkan dakwah, seorang gembira tatkala saudaranya mengenal ilmu, mengenal sunnah, mengenal kebaikan, dan seorang sedih tatkala melihat saudaranya terjerumus dalam kemaksiatan, terjerumus dalam kesesatan, sedih. Maka dia berusaha untuk menasihati mereka. Dia berani menyampaikan al-haq meskipun dicela karena dia sayang kepada saudara-saudara mereka yang sedang terjerumus dalam kesalahan. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah sekilas yang bisa kita sampaikan tentang hadis ad-dinun nasihah. Agama itu dibangun di atas nasihat. Kita berusaha melakukan yang terbaik bagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala ataupun bagi Al-Qur'an ataupun bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melakukan yang terbaik bagi pemerintah kaum muslimin, mendoakan mereka ya. Sebagaimana Fudail bin Iyad mengatakan, "Lau kanat li da'watin mustajabah la ja'altuha lis-sultan." Kalau saya punya doa yang dikabulkan oleh Allah, maka saya akan doakan sultan, saya akan doakan presiden atau saya akan doakan penguasa. Kenapa? Kalau penguasa baik maka yang lain akan memberi pengaruh kepada yang lainnya, akan beri pengaruh kepada yang lainnya. Mungkin kita lupa mendoakan pemerintah, ya. Kita lupa, tidak pernah mendoakan pemerintah, yang kita pikirkan diri kita sendiri. Saudara-saudara kita tidak pernah kita doakan, yang kita doakan diri kita sendiri. Ini menunjukkan tidak ada perhatian terhadap kaum muslimin. Ingat tadi Jarir bin Abdullah Al-Bajali, dia membaiat Nabi dengan mengatakan wa nushi likulli muslim, berharap kebaikan bagi setiap muslim. Oleh karenanya seorang berusaha memikirkan kebaikan untuk saudaranya, apalagi memikirkan kebaikan terhadap orang-orang yang memiliki pengaruh besar. Ya. Mendoakan dia supaya diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para hadirin rahmatillah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Waalaikumsalam.
setiap hari. Iya. Manaqib Abdul Qadir Jailani. Beliau bertanya tentang sebagian praktek-praktek ibadah yang dilakukan oleh saudara-saudara kita, kaum muslimin di tanah air kita. Apakah praktek-praktek ini sesuai dengan ajaran Nabi atau tidak? Ya, kita bilang bahwasanya ada perkara-perkara yang merupakan masalah khilafiyah dan ada perkara-perkara yang dikhilaf-khilafkan. Perkara-perkara yang merupakan khilafiyah seperti contohnya kunut subuh, kunut atau tidak, ini masalah khilafiyah sejak dahulu. Zaman Imam Ahmad sama Imam Syafi'i. Barang siapa yang sholat di belakang imam yang kunut, dia kunut. Barang siapa yang kunut ternyata imamnya tidak kunut, maka jangan dia kunut sendiri. Ya, ini masalah khilafiyah. Ya. Contohnya seperti masalah mengirim pahala baca Quran. Nah, ini juga khilafiyah. Sebagian ulama mengatakan sampai mengirimkan bacaan Al-Quran, menghadiahkan bacaan Quran, pahala bacaan Quran kepada orang yang sudah meninggal dunia. Sebagian ulama seperti Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai. Oleh karenanya masalah khilafiyah tidak kini yang kita bicarakan. Tapi yang kita ingin bicarakan adalah masalah yang dikhilaf-khilafkan. Masalah yang dikhilaf-khilafkan. Contohnya, mengadakan maulid Nabi setiap hari. Selama 1 bulan full mengadakan acara maulid Nabi. Saya bilang banyak ulama yang bolehkan acara maulid Nabi. Terutama ulama Syafi'iyah. Tetapi bagaimana cara melaksanakannya? Tidak sebagaimana dikerjakan oleh orang sekarang. Masalah maulid Nabi, ulama ada 2 pendapat. Sebagian ulama melarang, sebagian ulama membolehkan. Tetapi mereka yang membolehkan maulid Nabi juga tidak sembarang. Yang mengatakan bahwasanya maulid Nabi tidak boleh, mereka mengatakan karena tidak ada yang pernah melakukannya. Nabi tidak pernah bermaulid. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya katakan tadi para ulama terbagi menjadi 2. Ada khilaf para ulama tentang masalah maulid Nabi. Sebagian ulama mengatakan maulid Nabi tidak boleh dikerjakan karena ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya, tidak pernah dilakukan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, tidak diriwayatkan mereka pernah melaksanakan acara maulid sama sekali. Demikian juga para tabi'in dan para sahabat. Padahal kecintaan mereka kepada Nabi lebih daripada kita. Namun mereka tidak pernah melaksanakan acara maulid Nabi. Mereka menunjukkan kecintaan mereka kepada Nabi dengan cara yang lain. Dengan menjalankan sunnah-sunnah Nabi seperti sholat malam, seperti berdakwah. Bukan dengan mengadakan acara maulid Nabi. Dan Nabi SAW mengadakan acara maulid mingguan, bukan tahunan. Oleh karenanya Nabi SAW setiap hari Senin beliau berpuasa. Tatkala ditanya, Su'ilan yaumil isnain, an siyami yaumil isnain. Beliau ditanya tentang puasa hari Senin. Kata beliau, hadza yaumun wulidtu fihi. Ini karena hari di mana aku dilahirkan. Oleh karenanya barang siapa ingin melaksanakan maulid Nabi dengan cara Nabi, dengan ala Nabi, maka berpuasalah setiap hari Senin. Bukan dengan makan-makan, malah terbalik. Ini dengan berpuasa dan setiap minggu, setiap hari Senin. Itu maulid yang benar. Sebagian ulama yang bolehkan acara maulid Nabi seperti terutama ulama-ulama Syafi'iyah seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Haytami, As-Suyuti dan yang lainnya, ya, mereka membolehkan acara maulid Nabi sebagai bentuk kegembiraan akan lahirnya Nabi dan ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun seperti Ibnu Hajar mengatakan para salaf tidak pernah melakukannya. Ya, para tabi'in, para sahabat, tabi'ut tabi'in tidak pernah melakukannya. Namun sebagian ulama tetap mengatakan boleh. Akan tapi yang perlu saya ingatkan, bolehnya mengadakan acara maulid Nabi menurut pendapat yang membolehkan terbatas dengan cara-cara tertentu, yaitu dengan baca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah itu bersedekah, melakukan kebajikan, bukan dengan berhura-hura. Oleh karenanya, pendiri Nahdlatul Ulama, pendiri NU yang bernama Kiai Haji Hashim Asy'ari rahimahullahu taala punya kitab dan saya punya kitabnya, judulnya At-Tanbihatul Wajibat liman yasna'ul maulid bil munkarat. Peringatan-peringatan yang wajib bagi orang yang melakukan maulid dengan kemungkaran-kemungkaran. Di situ beliau menyebutkan kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan dalam maulid. Dan beliau mengatakan barang siapa yang melakukan maulid dengan cara seperti ini, saya khawatir keluar dari Islam. Yaitu orang-orang yang melakukan acara maulid dengan alat-alat musik. Apakah dengan alat musik menambah iman? Mengadakan acara musik dengan ikhtilat laki-laki dengan perempuan. Kemudian dengan mengadakan drama atau mengadakan acara main bola dan macam-macamnya. Ini diingkari oleh Hashim Asy'ari rahimahullahu taala dan menulis buku khusus tentang masalah ini. Tapi buku ini tidak tersebar. Oleh karenanya seorang ingin melaksanakan acara maulid sebagaimana dinasihatkan oleh Hashim Asy'ari adalah dengan cara para ulama, dengan baca sirah Nabi, dan ini yang menambah iman. Baca sirah Nabi kemudian dengan bersedekah, yang beri perhatian kepada orang-orang miskin. Inilah cara yang
yang benar, bukan dengan berhura-hura malah lupa dengan akhirat, bikin pawai, apalagi setiap hari, apalagi tiap hari. Sebulan penuh mengadakan, terus sampai saya lihat sendiri, saya pulang ke Indonesia, saya lihat praktek orang bikin patung-patung, ada patung kalajengking, ada patung ini. Apa hubungannya bikin patung sapi atau bikin patung kambing, apa tambah iman? Apa hubungannya dengan keimanan? Yang benar saja. Apakah begini cara menunjukkan rasa cinta kepada Nabi? Trompet-trompet, ini apa cinta seperti Nabi seperti ini? Laki-laki perempuan seperti ini. Apakah ini cara? Waktunya sholat duhur tidak ada yang ke masjid. Kenapa? Sibuk di jalan, pawai. Tiap hari, bukan satu hari. Padahal Nabi SAW ingin umat kini umat yang serius. Oleh karenanya, acara perayaan cuma dua yang disyariatkan. Idul Adha, Idul Fitri. Itu pun dibuka dengan ibadah. Idul Adha dan Idul Fitri perayaan yang resmi dari Nabi SAW. Ketika Nabi datang ke Madinah, ada penduduk Madinah mengadakan perayaan. Nabi mengatakan, ini perayaan apa? Kata mereka, ini perayaan sejak tradisi kami. Kata Nabi, Allah sudah berganti dengan dua. Allah gantikan dengan dua, Idul Fitri dan Idul Adha. Dan Idul Fitri dan Idul Adha adalah perayaan yang didahului dengan ibadah. Idul Adha didahului dengan haji. Idul Fitri didahului dengan puasa bulan Ramadan. Kemudian dibuka dengan sholat. Sungguh indah perayaan tersebut. Makan dan minum tapi tetap apa? Dibuka dengan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kembang api, tidak ada begadang, tidak macam-macam. Itu perayaan yang benar. Oleh karena tidak ada perayaan, tidak ada hari ibu, tidak ada hari nenek, tidak ada hari kakek, tidak ada hari Abu Bakar, tidak ada hari kelahiran Umar, tidak ada hari perang Badar, tidak ada hari perang Uhud, tidak ada hari perang Hunain, tidak ada macam-macam. Ini tidak pernah dikerjakan oleh para sahabat karena umat ini umat yang serius. Ada waktunya tapi tidak sering. Ini terlalu banyak perayaan. Terlalu banyak perayaan sehingga sunnah-sunnah Nabi dilupakan. Akhirnya orang-orang yang ingin menunjukkan cinta kepada Nabi, mereka menemukan alternatif. Seharusnya menunjukkan cinta Nabi dengan melaksanakan sunnah-sunnahnya. Sholat berjamaah di masjid, ya, baca Al-Quran tiap hari, puasa Senin Kemis. Tapi kalau sudah acara-acara seperti ini, pemabuk pun datang. Pemabuk, pezina juga kasih sumbangan. Kenapa? Dia tahu ini alternatif untuk menunjukkan sunnah cinta kepada Nabi. Justru ada orang yang tidak melaksanakan acara ini meskipun 5 waktu di masjid tidak dikatakan cinta kepada Nabi. Oleh karena saya katakan masalah maulid, masalah khilafiyah di antara para ulama. Namun saya katakan kalau ingin melaksanakan acara maulid, saya sendiri berpendapat tidak dilaksanakan. Karena saya mengikuti apa yang dilakukan Abu Bakar, Umar dan Utsman. Saya lebih cinta dengan apa yang mereka lakukan. Kalau mereka tidak lakukan, maka saya tidak lakukan. Saya tidak ingin spekulasi dalam kehidupan ini, terutama masalah agama. Tapi kalau ada yang mau melakukan sebagaimana pendapat ulama Syafi'iyah, maka saya katakan lakukanlah sebatas apa yang disarankan oleh para ulama, yaitu hari kelahiran Nabi SAW, maka baca sejarah Nabi SAW, ini yang tambah iman, kemudian melakukan ibadah dengan bersedekah, dengan memperhatikan fakir miskin, setelah itu selesai. Jangan tiap hari terus mengadakan apa? Acara seperti itu. Karena bukan itu yang dicari oleh Nabi. Nabi sendiri puasa. Nabi sendiri apa? Puasa. Merayakan hari kelahirannya dengan mengingat Allah. Dengan apa? Berpuasa. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam tatkala diselamatkan oleh Allah, ya, dari kejaran Fir'aun, maka dia berpuasa pada hari tersebut. Berpuasa pada hari tersebut. Kemudian praktek yang kedua yang beliau tanyakan adalah tentang manaqib Abdul Qadir Jailani. Saya katakan, kenapa harus Abdul Qadir Jailani? Manaqib-manaqib tersebut ceritanya benar atau tidak? Mana sanadnya? Kita umat Islam ini berbicara dengan sanad. Cerita harus ada sanadnya. Kalau tidak pakai sanad, maka semuanya kita benarkan. Kalau saya bilang bapak saya dulu bisa terbang, bagaimana? Percaya atau tidak? Atau saya katakan kakek saya yang ketujuh dulu bisa terbang. Kakek saya yang ketujuh dulu pernah ketemu Allah. Orang susah. Kita bilang mana sanadnya? Sanadnya dari fulan, dari fulan, dari fulan. Dan perawi ini harus ditahu kredibilitasnya. Jangan-jangan pendusta, jangan-jangan tukang dongeng. Sebagaimana hadis Nabi SAW. Kalau kita dengar cerita-cerita dan katanya-katanya, maka saya katakan Sunan Kalijaga kafir kalau begitu. Kenapa? Dia di pinggir kali, tidak sholat, bertapa, ya sampai dilimputi dengan lumut, tidak sholat. Ini orang Islam seperti ini. Namun saya tidak benarkan Sunan Kalijaga seperti itu. Kalau ada yang bilang Sunan Kalijaga bertapa di pinggir kali, tidak sholat, ya, maka saya katakan mana sanadnya? Mana sanadnya? Kita Islam, beda Islam dengan agama Nasrani, dengan agama Yahudi kita punya sanad. Mereka punya Injil dan Taurat tanpa sanad. Kita punya hadis dengan apa? Dengan sanad. Sanad itu yang membuktikan benar atau tidak. Adapun cerita manaqib Abdul Qadir Jailani, mana sanadnya? Dan kenapa harus Abdul Qadir Jailani? Apakah dia lebih hebat daripada Abu Bakar? Kenapa tidak baca manaqib Abu Bakar, manaqib Umar, Utsman dan Ali? Kenapa? Kenapa harus Abdul Qadir Jailani? Kemudian ceritanya aneh-aneh. Dalam manaqib tersebut, tiba-tiba ayam berkokok mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar Rasulullah wa anna Abdul Qadir wali Allah. Ayam berkokok bisa ngomong. Bahkan ada orang yang meninggal putrinya, dia sedih, akhirnya Abdul Qadir Jailani datang, dikejarlah malaikat maut, dikembalikan nama-namanya. Ini cerita seperti dari mana seperti ini? Abdul Qadir Jailani orang yang soleh, ulama. Tetapi ada pun cerita-cerita yang berlebih-lebihan kepada dia, maka kita tidak terima. Ya, kita tidak terima. Karamat para wali ada.
Tapi harus diriwayatkan dengan sanad-sanad yang benar, bukan diada-adakan. Dan kalaupun kita harus membaca manakib, maka saya katakan yang lebih mulia, jauh lebih mulia daripada Abdul Qadir Jailani, yang dijamin masuk surga adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan manakib Abu Bakar sangat banyak. Abu Bakar sangat banyak. Maka kenapa kita khususkan Abdul Qadir Jailani rahimahullahu taala dan kita meninggalkan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali yang sudah jelas masuk surga dan sudah jelas perjuangan mereka dan sudah jelas karomah-karomah mereka. Pertanyaan berikutnya, berapa orang yang bisa dibadalkan untuk umrah? Seorang sekali ritual umrah hanya satu orang yang dibadalkan. Umrah membadalkan haji atau membadalkan umrah dibolehkan dalam syariat. Dan sebagaimana ini ijma' para ulama dan telah disebutkan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um. Tetapi jangan terpedaya dengan kemudian membadalkan satu kali umrah membadalkan 10 orang. Ini tidak benar. Sebagaimana para penipu yang sangat menyedihkan yang ada di tanah suci ini di Mekah dan Madinah. Dia menarik uang banyak ya. Menarik uang dari 100 orang. Satu orang 500 real. Dia membadalkan 100 orang sekali haji. Ini tidak benar seperti ini. Sampai saya pernah tanya kepada saya, Ustaz, ada orang menawarkan badal dengan 450 ribu. Itu badal apa? Ya, itu badal es krim atau es campur. Kalaupun haji bagaimana biaya 450 ribu bisa haji? Nggak mungkin. Dari sini aja kita penduduk Madinah untuk pergi naik taksi berapa? 200 real. Sekali berangkat. Belum baliknya lagi berapa? Oleh karenanya jangan terpedaya dan banyak orang terpedaya yang menipu orang-orang Indonesia yang tinggal di sini, yang mau ditipu juga orang-orang Indonesia sendiri. Ini jadi menyedihkan. Oleh karenanya boleh badal umrah atau badal haji, tetapi sekali ritual buat satu orang, bukan buat 2 atau 3 orang. Doa sa'i dan tawaf apa saja? Doa sa'i dan tawaf bebas kecuali doa tawaf bebas kecuali antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Kita membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang lainnya maka kita bebas membaca doa apa saja. Adapun sa'i maka doa-doanya telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau kita di Safa, bagaimana kalau kita di Marwah. Antara Safa dan Marwah maka bebas kita baca doa apa saja. Tapi kalau di Bukit Safa ada zikir khususnya, di Marwah juga ada zikir khususnya. Demikianlah para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah besok kita lanjutkan pada hadis yang ke-8 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah rahimahullahu taala. Demikian saja wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.